Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvin Deyani dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan acara penyuluhan menyusui yang benar. Pengertian cara menyusui yang benar. Cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Memberi ASI dalam suasana yang santai bagi ibu dan bayi. Buat kondisi ibu senyaman mungkin. Sebelum beberapa minggu pertama, bayi perlu diberi ASI setiap 2-3 jam sekali. Menjelang akhir minggu ke-6, sebagian besar kebutuhan bayi akan ASI setiap 4 jam sekali. Jadwal ini baik sampai bayi berumur antara 10-12 bulan. Pada usia ini, sebagian besar bayi tidur sepanjang malam sehingga tidak perlu lagi memberi makan di malam hari. Posisi menyusui yang pertama, posisi dekapan, posisi klasik dan telah menjadi kegemaran kebanyakan para ibu. Posisi ini membolehkan perut bayi dan perut ibu bertemu supaya tidak perlu memutar kepalanya untuk menyusu. Kepala bayi berada di dalam dekapan, sokong kepala badan dan punggung bayi serta lengan bayi perlu berada di bagian sisinya. Yang kedua, posisi football hold. Posisi ini sangat sesuai jika baru pulih dari pembedian sesar, memiliki payudara yang besar, menyusui bayi prematur atau bayi yang kecil ukurannya, atau menyusui anak kembar pada waktu yang bersamaan. Sokong kepala bayi dengan tangan menggunakan bantal atau menyokong belakang badan ibu. Yang ketiga, posisi berbaring. Posisi ini apabila ibu dan bayi merasa letih. Jika baru pulih dari pemberian sesar, ini mungkin satu-satunya posisi yang biasa dicoba pada beberapa hari pertama. Sokong kepala ibu dengan lengan dan sokong bayi dengan lengan atas. Fungsi menyusui yang benar dan akibat tidak menyusui dengan benar. Fungsi menyusui yang benar. Yang pertama, perlekatan menyusu pada bayi kuat. Yang selanjutnya, bayi menjadi tenang. Yang ketiga, puting susu tidak lecet. Yang keempat, tidak terjadi gumoh. Akibat tidak menyusui dengan benar, yang pertama, puting susu menjadi lecet. ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI. Yang selanjutnya, bayi enggan menyusu, bayi menjadi kembung. Tanda bayi menyusu dengan benar. Bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu, sebagian aerola masuk dalam mulut ibu, mulut bayi, aerola bawah masuk lebih banyak. Bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan, puting susu tidak terasa nyeri, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, kepala bayi agak menengah. Tanda bayi mendapat ASI dalam jumlah cukup. Bayi akan terlihat puas setelah menyusu, bayi terlihat sehat dan berat badannya naik setelah 2 minggu pertama, 100-200 gram setiap minggu. Puting dan payudara tidak luka atau nyeri. Setelah beberapa hari menyusu, bayi akan buang air kecil 6-8 kali sehari dan buang air besar berwarna kuning 2 kali sehari. Apabila selalu tidur dan tidak mau menyusui, maka sebaiknya bayi dibangunkan dan dirangsang untuk menyusui setiap 2-3 jam sekali setiap harinya. Langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuannya Penkes. Selanjutnya, cuci tangan sebelum menyusui dan mengajari ibu. Yang selanjutnya, ibu duduk atau berbaring dengan santai. Bila duduk, lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu menggantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. Yang selanjutnya, mempersilakan dan membantu ibu membuka pakaian bagian atas. Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan sekitar aerola payudara. Cara ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Yang selanjutnya, mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan, kepala bayi berada pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada lengan bawah ibu.
Yang selanjutnya, mengajari ibu untuk menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu di depan, kepala bayi menghadap payudara. Mengajari ibu untuk memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus. Yang selanjutnya, mengajari ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan puting susu dan air lainnya. Yang selanjutnya, mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi, menyentuh pipi dengan puting susu, menyentuh sudut mulut bayi. Yang selanjutnya, setelah bayi membuka mulut, anjurkan ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu. Kemudian memasukkan puting susu serta sebagian besar aerola ke mulut bayi. Selanjutnya, setelah bayi mulai menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudara lagi. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan bayi selama menyusui. Mengajari ibu cara melepas isapan bayi, jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ditekan ke bawah. Selanjutnya, setelah selesai menyusui, mengajarkan ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada puting susu dan aerola, biarkan kering dengan sendirinya. Selanjutnya, mengajari ibu untuk menyendawakan bayi. Bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu, kemudian punggung ditepuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa. Bila tidak bersendawa, tunggu 10-15 menit atau bayi ditengkurapkan di pangkuan. Upaya memperbanyak ASI. Untuk bayi, yang pertama menyusui setiap 2 jam siang dan malam dengan lama menyusui antara 10-15 menit di setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, lepas baju bayi yang menyebabkan rasa gerah. Yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi menempel yang baik dan mendengarkan suara menelan yang aktif. Yang keempat, susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman dan minumlah setiap kali menyusui. Untuk ibu harus meningkatkan istirahat dan minum, makan makanan yang bergizi. Petugas kesehatan harus mengamati ibu yang menyusui bayinya dan mengoreksi setiap kali terdapat masalah pada posisi penempelan. Yang terakhir, susukan bayinya sesering mungkin. Apakah ada pertanyaan, Bu? Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.